أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله، أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحرص والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وحرمه وصوابه. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض، جملني بالفصاحة والبلاغة والبراعة، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برفقة رفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Penasihat DKM Masjid At-Taqwa beserta para kesepuhan yang lainnya, Ketua DKM beserta jajarannya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya akan kaji Surah Al-Fatihah, tafsir Surah Al-Fatihah. Beberapa bulan lalu saya pernah membahas baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Saya akan kaji kembali membawa tafsir namanya Tafsir Munir Marahlabi yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Battani Al-Jawi, orang Banten yang meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'lan. Beliau adalah ulama besar dunia dari Indonesia yang mendunia. Ini surah Al-Fatihah, surah pembuka yang mana walaupun bukan surat pertama yang diturunkan, tetapi dijadikan surat pertama di dalam Al-Quran. Karena sesuai dengan artinya, Fatihah itu artinya pembuka. Terdapat 7 ayat yang mana ada perbedaan pendapat di dalam membaca bismillah. Kalau seandainya bismillah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, apabila ini bismillah bukan termasuk dari surah Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya sesuai di dalam Al-Quran, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Pertama, di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada beberapa rahasia. Jadi kita harus memahami ternyata dari 30 juz 114 Al-Quran, 6.666 ayat di dalam Al-Quran, ada masing-masing surat Qalbul Quran. Apa Qalbul Quran? Hati Al-Quran, hatinya Al-Quran. Yang kedua, selain setiap surat memiliki Qalbul Quran, ada di antara surat yang khusus disebut Qalbul Quran, namanya Yasin, surah Yasin. Ketiga, Qalbul Quran selain setiap surat, selain surah
Yasin itu ternyata jumlah 30 juz itu dikumpulkan di dalam di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki keterwakilan secara umum di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diwakili memakai hurufnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillah? Ba yang terdapat di dalam Bismillah, Bahaullah, artinya keindahan Allah. Sin yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim artinya sanatullah, artinya maha tinggi Allah. Jadi ada artinya apa? Mim yang terdapat di dalam Bismi artinya mulkullah, yaitu kerajaan Allah. Jadi ada ya. Sementara yang disebut dengan alif, Bismillah, alif ya. Ibtida'un bismillah itu memiliki nama Allah. Jadi Allah Bismi alif itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam Bismillah alif lam ya. Lam yang pertama ibtida'un ismu latifun, artinya Allah zat yang maha lembut. Ini walham Bismillahi artinya hadiyun, Allah zat yang maha menunjukkan. Jadi ini ternyata Pak, kalau kita kaji dari mulai Bismillah saja itu maknanya sudah luas. Warrabu ibtida'u ismu razzaqun, zat Allah yang maha memberi rizki. Walhaq ibtida'u ismun halimun, hak di situ bermakna halimun, artinya Allah zat yang maha bijaksana. Wa nun ibtida'u ismu nafi'un wa nurun, nun yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan nafi'un, dan Allah yang maha memberi manfaat, wa nurun, dan sifat Allah yang memberi cahaya kepada para hamba-hambanya. Itu rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ilmu qiraat, ilmu tajwid, jadi tidak dibaca alhamdulillah, tapi ditekan dulu satu harakat alhamdulillah. Jadi nggak begini alhamdulillah gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kaji tafsirnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani sifat Allah, al-Mu'in bi jalail ni'am, sifat Allah yang memberi nikmat umum di dunia. Ar-Rahim al-Mun'im bi daqaiqin ni'am, sifat Allah yang memberi nikmat khusus nanti di akhirat. Allah memberikan nikmat ke alam dunia dan ke hamba-hambanya itu ada 100. Yang satu diturunkan oleh Allah ke alam dunia, yang mana satu ini kecil tetapi diberikan ke semua makhluk Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Berbeda dengan Ar-Rahim, sifat Allah al-Mu'in bi daqaiqin ni'am, sifat Allah yang memberi nikmat khusus nanti di akhirat, berjumlah 99 nikmat yang hakiki, nikmat yang terbesar Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang khusus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah saya belum pernah bahas itu. Karena mohon maaf, satu nikmat yang Allah turunkan ke alam dunia seperti besar, padahal hakikatnya kecil. Nikmat yang sesungguhnya dan yang besar itu nanti akan Allah turunkan kepada hamba-hamba yang beriman dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
terjemahan arti Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau diartikan secara tafsir Al-Quran, ternyata masih ada nikmat umum dan nikmat khusus, artinya makna yang umum dan makna yang khusus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah bermula semua puji. Lillahi itu tetap milik Allah Rabbil Alamin yang merajai seluruh alam. Semua puji milik Allah, bukan milik makhluk. Puji ada 4. Qadimun li qadimin, puji Allah kepada zatnya. Allah memuji kepada zatnya sendiri. Yang kedua, qadimun li hadisin, puji Allah kepada makhluknya. Di antaranya Allah memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar seorang makhluk yang memiliki akhlak yang agung, orang yang memiliki akhlak yang istimewa, seorang manusia yang memiliki akhlak yang sempurna. 2. Qadimun li qadimin, puji Allah kepada zatnya. Yang kedua, qadimun li hadisin, puji Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, hadisun li qadimin, puji makhluk kepada Tuhannya. Wajib hukumnya kita memuji kepada Allah. Nah, ini saya sedikit jelaskan. Sholat doa, berdoa pun tidak akan pernah langsung dibukakan pintu langit sebelum pertama ada pujian kepada Allah. Yang kedua, sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kalau kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, Ustaz, ada pertanyaan, kenapa kalau kita berdoa tangan kita harus diangkatkan? Itu menandakan kebutuhan kita kepada Allah. Gini, ya, menandakan butuhnya makhluk kepada sang Khalik. Gitu ya. Maka berdoa dianjurkan seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Membaca sholawat, langit tidak akan pernah dibuka oleh Allah sebelum seorang hamba berdoa memuji kepada Allah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah. Dibaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, silakan. Mau pakai sayyidina silakan, mau pakai Allahumma shalli ala Muhammad wa silakan. Yang penting dalam berdoa etikanya, pertama wajib memuji kepada Allah, yang kedua membukakan pintu langit, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, walaupun makhluk tidak berhak menyandang gelar pujian, kadang-kadang kita kan suka merasa paling hebat, Pak. Merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling hebat ibadahnya. Tapi sebetulnya mohon maaf, manusia ini makhluk yang hina. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, mal fakhru libni adam awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Tidak ada sesuatu yang pantas disombongkan oleh manusia. Kenapa? Karena awwaluhu nutfah, manusia diciptakan awal mulanya dari air yang begitu hina. Wa akhiruhu jifah, nanti setelah nyawa kita diambil, kondisi kita jifah pun akan menjadi bangkai yang begitu menghinakan. Jadi karena kita makhluk yang hina, jangan pernah berharap ingin selalu dipuji oleh manusia. Kalau dipuji oleh manusia, ucapkan pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ditambahkan Pak oleh ulama-ulama kita, kalau kita dipuji oleh orang lain, di depan kita Alhamdulillahirabbil alamin, ucapkan sekali di depan orang yang memujinya. Di dalam hati tambahkan
tambahkan istighfar bismillah 3 kali dalam hati, tambahkan istighfar 7 kali. Saya bertanya, kenapa itu kita membaca istighfar harus lebih besar daripada bismillah? Ternyata jawabannya kata guru-guru kita termasuk orang tua saya, takut kalau kita belum mampu menampung pujian dari para makhluk-makhluknya Allah. Maka ditambahkan oleh istighfar, ditambahkan dengan doa Nabi yang terakhir, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kepada akan kebaikan khairan mimma yadhunnun, akan kebaikan dari apa yang mereka telah sangkakan kepada kami. Jadi kalau kita dipuji sama orang bukan malah makin terbang, Pak. Ya, kamu Pak Haji hebat, Bapak ini baik banget. Siapa dulu? Kadang-kadang kita suka seperti itu. Itu penyakitnya makhluk sudah biasa. Padahal pujian sesama, pujian manusia kepada manusia, yang keempat, hadisun li hadisin, puji makhluk kepada makhluknya. Kalau yang ketiga, hadisun li qadimin, puji makhluk kepada Tuhannya. Yang keempat, hadisun li hadisin, puji makhluk kepada sesama makhluknya. Itu hanya sebatas macam-macam. Ada yang betul memuji, ada yang hanya sebatas memberikan sempurna istighfar kepada manusia. Kita tidak tahu hati orangnya. Hati orang itu kita tidak pernah tahu. Terkadang ada kalanya orang memuji kepada kita, tapi hatinya iri kepada kita. Terkadang ada orang tersebut mohon maaf mengungguli kita, ya, menyampaikan kelebihan kita, kebaikan kita, kehebatan kita. Terkadang hatinya kita tidak pernah tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Alhamdulillah, semua puji lillahi ta'ala, milik Allah, Rabbil alamina, zat yang maha merajai seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi tadi artinya dan maknanya sama dengan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di situ maknanya ay al-mun'im bi jalalil ni'am, dan Ar-Rahim ay al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Sekali lagi, sifat Allah yang maha memberi rezeki umum kepada hamba-hambanya di dunia, dan sifat Allah yang maha memberi khusus kepada hamba-hambanya nanti di akhirat. Maliki yaumiddin. Zat Allah yang maha memiliki hari balasan. Bi-isbatil alim inda asyum wal kisah wa yaqub ayat mutasarrifun fil amri kullih yaumal qiyamah. Allah yang maha mengatur atau menguasai dalam semua urusan nanti pada hari kiamat. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tidak ada daya dan upaya seorang diri manusia li nafsin untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, syai'an akan satu perkara, wal amru yauma idzin lillah, sementara perkara yauma idzin pada hari tersebut lillah, itu ada di dalam kekuasaan Allah. Maka mohon maaf, suka ada orang yang berbicara seperti ini, dosa kamu nanti saya tanggung di akhirat. Itu hebat Pak, itu sudah melebihi Tuhan itu. Di akhirat Pak, jangankan kita mampu menanggung dosa beban orang lain, mempertanggungjawabkan dosa sendiri pun kita belum bisa, dan pasti tidak akan bisa. Paling ringan siksaan neraka, Masya Allah, kalau dibaca hadis pada nanti. Seorang manusia siksaan paling ringan disuruh memakai sendal, yang mana sendal tersebut berasal dari neraka. Ketika kita memakai itu sendal, ternyata di dalam sendal tersebut ada duri-duri yang ketika masukkan kaki kita
kita langsung panas, langsung menggeliwih. Apa namanya? Kata orang sudah mengabola, yang namanya ubun-ubun kepala. Itu paling ringan siksa neraka. Apalagi siksaan yang paling berat. Kadang-kadang kita suka sombong. Gak usah kamu, nanti saya tanggung, tenang. Masya Allah hebat orang kayak gitu ya. Padahal mohon maaf, kita pun mempertanggungjawabkan dosa sendiri belum bisa. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suatu saat nanti ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang disebut dengan Maliki Yaumiddin? Al-mutasarrifu fi amril qiyamah bil amri wan nahi. Dan Allah yang maha merajai di dalam urusan suatu perkara nanti di hari kiamat. Bil amri wan nahi, baik dengan perintah Allah, wan nahi ataupun larangan Allah. Maka Maliki Yaumiddin. Awas, kadang-kadang ini suka ketukar sama Malikin Nas. Ya. Kalau di dalam Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, dua harkat. Kalau dalam surah An-Nas Malikin Nas, kadang-kadang suka ketukar Pak. Itu kadang-kadang saya suka sedih Pak ya. Ada orang jadi imam sampai ketemu jalannya di kampung itu baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la taqba'u. Wah, wala naon ini. Tahu-tahunya di dasar makmum usir sama imam. Udah, Pak Imam wala boleh. Akhirnya ulang lagi ketemu itu Pak. Wala apaan ini? Akhirnya wala boleh. Amin lagi katanya gitu. Masya Allah. Jadi Pak, sedikit saya membahas kalau ngaji itu ilmu akan dibukakan dan mampu mudah diterima oleh kita. Syaratnya kalau ngaji hendaklah kita itu harus berbahagia. Arti falyafrahu di sini surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ucapkan oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka merasa bahagia. Ini arti tafsirnya luas. Satu, berbahagia ketika telah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Falyafrahu di situ pun memiliki arti kalau kita hidup di alam dunia, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Dulu Gus Dur itu berkata, itu aja kok repot katanya gitu. Sebetulnya itu penjabaran dari itu, yassiru wala tu'assiru. Maka saya memberikan ijazah kepada Bapak, doa pendek tapi tebal maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir umurona. Allahumma yassir wala tu'assir umurona. Sekali lagi, Allahumma yassir wala tu'assir umurona. Sedikit tapi tebal maknanya. Ya Allah, semoga Engkau mempermudah kepadaku dan jangan pernah mempersulit kepada urusan umurona, urusan kami. Kenapa? Ini doa penjabaran dari hadis dan firman Allah dalam surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Jadi hidup itu selalu ada selalu. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, termasuk kalau kita ngaji,
hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tetapi kalau kita hanya sebatas membaca terjemahan ayat ini, kita ada diam. Maka saya buka di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alusi, tepat pada juz 6 halaman 133. Di situ ada komentar Ibnu Abbas. Ini Imam Ibnu Abbas ini Pak terkenal profesor tafsir, ahli tafsir. Beliau ini sahabat Nabi yang memiliki kitab khusus namanya Tafsir Tanwirul Niqbas ala Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas satu jilid tebal. Ibnu Abbas itu dilarang oleh Nabi untuk berperang, tapi beliau pemberani. Masya Allah, Ibnu Abbas hebat. Sampai mohon maaf Pak, anak kecil tapi berani. Mana Abu Lahab, Abu Jahal, saya cekek gitu, kata gitu. Pemberani Pak itu. Yang kedua, ternyata ini Imam Ibnu Abbas ini walaupun kecil tapi memiliki hafalan yang hebat. Quran paham, hadis Nabi itu paham. Nah, di dalam tafsir Al-Ma'ani tadi, Ibnu Abbas menafsirkan ayat surah Yunus ayat 58. Tafsirannya begini. Wa qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata, annal fadla al-ilmu wa annar rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini ngajinya sedikit agak tinggi Pak ya, mohon maaf. Yang dimaksud karunia Allah di situ al-ilmu, yaitu ilmu, kata Ibnu Abbas. Dan setiap dari sekian banyak karunia Allah, tapi ada karunia yang terbesar, yaitu al-ilmu. Karena laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas, lebih hebat, lebih mulia, lebih gagah minal ilmi, daripada ilmu. Kenapa Allah berjanji dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di dalam ayat tersebut Allah berjanji menjamin akan mengangkatkan derajat dua manusia, dua orang. Satu orang beriman, yang kedua orang yang punya ilmu. Ilmu tidak berat dibawa. Ini tahdits minimah para jamaah yang dimuliakan Allah. Dari satu maulid sampai sekarang saya masih sampai awal Jumadil Akhir. Jadwal tabligh tausiah maulid Nabi saya keliling masih penuh. Itu tahdits minimah Pak. Dari tanggal 1 maulid itu beras kayak awet dari masak-masak. Setiap malam dapat gesek mulu saya. Dapat nasi diangetin lagi, dapat nasi diangetin, gak beli saya beras alhamdulillah. Maka mohon maaf, tidak akan mungkin orang yang punya ilmu hidupnya disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa sedekah. Sedekah maksudnya ngaji ini sedekah Pak. Sedekah itu kan maknanya umum. Pernah saya jelaskan dulu, infak sedekah beda. Walaupun hukumnya sunnah, infak berbentuk materi, kalau sedekah tidak mesti berbentuk materi. Bedanya dengan zakat dengan infak apa? Zakat wajib, infak sedekah sunnah. Dulu pernah dijelaskan, zakat terbagi dua. Zakat mujawari, zakat anggota badan disebut dengan zakat fitrah. Waktunya sudah ditentukan ketika datang bulan suci Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Namanya zakat mujawari, zakat fitrah untuk mensucikan badan kita. Wajib hukumnya. Kedua, ada zakatul amwal, mal, zakat harta. Sama hukumnya wajib tapi tidak ditentukan waktunya. Walaupun bukan bulan suci Ramadan, tapi wajib aja. Ini orang masih belum paham Pak yang namanya zakat mal ini. Ustaz, saya suka kasih sama orang sedekah, beda Pak. Sedekah dengan zakat mal beda. Kalau infak sedekah mah sunnah, zakat mal wajib. Dari uang kita 3 juta, 4 juta kalau pengen berkah, ingat dulu 2,5% bukan milik hak kita.
Itu milik orang lain. Keluarkan dulu, sucikan dulu. Baru kalau kita sudah menunaikan zakat, silakan sedekah, infak dengan uang. Kalau infak sunnah minimal 10%, silakan keluarkan. Seperti itu kan? Kadang-kadang kita pun paham, saya kan sering rajin kalau saya infak sedekah, bagus alhamdulillah. Tapi jangan lupa ada kewajiban yang paling wajib, namanya zakat mal. Beres. Yang kedua, wa antar rahmata, yang dimaksud rahmat Allah dari karunia Allah ilmu. Yang kedua, wa antar rahmata, yang dimaksud rahmat Allah di situ, yang dimaksud dalam surah Yunus ayat 58. Dari sekian banyak rahmat Allah, tapi ada rahmat yang terbesar, yaitu diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Pak. Jadi sedikit tadi menjelaskan tentang kalau kita ngaji biar lebih mudah, kalau yang perahu hendaklah kita merasa bahagia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini harus hati-hati. Wajib al-ya bin tasydid. Lafaz huruf iya, ya di dalam iyyaka na'budu pakai syiddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini proses Pak. Hidup itu proses. Kita ibadah dulu kepada Allah, jalani dulu kewajiban-kewajiban kita, baru berserah diri meminta pertolongan kepada. Kadang-kadang kita kembali hidup ini minta tolong dulu sama Allah, baru ibadah sama itu. Maka saya sedikit mohon maaf, ada orang yang bertanya, mohon maaf ya, jadi ini hanya sebatas pencerahan. Jadi kita jangan hanya sebatas salah kaprah memahami satu hal. Ada yang bertanya di Citra Indah Siti Jonggol, Komplek Tentara, Ustaz, apa bedanya antara kunut nazilah dengan kunut subuh? Mohon maaf nih, saya jawab dua-duanya. Kunut subuh doa, kunut nazilah doa. Ya. Bahkan saya pesantren dulu waktu saya mau ke Sukabumi di Tasik, karena saya asli orang Tasik, lama di Sukabumi. Setiap waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya pakai kunut nazilah. Sekarang ada orang mohon maaf, kalau kita tidak memakai nggak apa-apa, ya. Tapi kalau melarang itu salah. Kenapa? Karena subuh pun doa, kunut nazilah pun doa. Ada orang yang begini, Ustaz mohon maaf, saya tidak pakai kunut subuh, tapi yang dipakai kunut nazilah. Kenapa kunut nazilah Pak? Karena kunut nazilah untuk kita berdoa minta pertolongan kepada Allah, karena telah dikirimkan musibah balai kepada kita. Contoh kemarin COVID. Saya jawab, mohon maaf Bapak, di mana-mana juga sedia payung sebelum hujan. Justru jangan sampai ketika kita berdoa Allah telah mengirimkan musibah. Yang lebih baik itu sebelum Allah mendatangkan musibah kita sudah sediakan apa? Berdoa terlebih dahulu. Maka tadi Pak Haji waktu imam pakai doa bala. Allahumma adfa'anal qula wal bala, itu banyak Pak, ada 3. Ada yang singkat, ada yang sedang. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i ma la yasrifu ghairu. Allahumma asrif anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i ma la yasrifu ghairu. Allahumma adfa' anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i ma la yadfa'u ghairu. Ada lagi doa tolak bala yang umum. Allahumma adfa' anna al-qula wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was-su'i wal mukhalifah wasyada'id wal mihan wal fitan wal corona min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldal muslimina ammah min buldal muslimina amin laka ala kulli syai'in qadir. Itu doa apa? Jadi bagusnya kita berdoa itu setiap pagi sebelum hujan, sebelum Allah mengirimkan musibah, baru di situ kita berdoa dulu. Jadi kita sudah siap, sudah nggak aneh. Ini mah baru sudah datang
datang musibah, sudah datang balai, baru baca doa. Mohon maaf Pak, ini pencerahan. Ya. Maka saya sedikit menjelaskan. Doa itu bagus, doa sendiri pun bagus. Tapi ternyata ada yang lebih hebat kalau kita mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam, doa yang dibacakan oleh pimpinan kita, ustaz kita, kemudian jamaah menjawab amin. Itu ternyata dari satu amin dijumlahkan sekian puluh amin, lebih cepat dikabulkan doa yang berjamaah. Masya Allah. Ya. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, amin itu tafsirannya ayat istajib doa ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan doa kami. Amin. Kedua, di dalam amin ada 4 huruf. Di situ ternyata ada para malaikat. Para malaikat tersebut selalu mendoakan kepada orang-orang yang suka menjawab amin. Allahumma gfir, kata malaikat, liman yaqulu amin, ya Allah semoga Engkau mengampuni dosanya orang-orang yang mau membaca amin. Masya Allah. Saya jelaskan sedikit di sini. Wa yusannu, disunnahkan lil qari'i, kepada orang yang membaca Quran, ba'da faroqihi minal fatihati, setelah selesai membaca Fatihah, kalau kita imami, ayat pula amin, baca amin. Itu sunnah hukumnya. Ya. Kenapa itu akhir disunahkan? Wa ismun, walaupun isim nama, tapi maknanya fi'lu amrin, yaitu fi'il amar. Apa artinya? Istajib doa ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa kami. Itu Pak sedikit ya. Jadi jangan sampai kita meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu, sementara kewajiban kita ibadahnya dibelakangkan. Salah. Iya, karena ibadah dulu kepada Allah baru meminta pertolongan. Nah, mohon maaf, hati-hati imam. Kalau nanti baca iya karena jangan sampai nggak pakai syiddah. Kalau tidak pakai syiddah, artinya berubah. Maka ngaji tafsir itu Pak, mohon maaf Pak, kalau baca Quran beda satu huruf, beda satu harakat, beda satu tasdid, akan fatal berubah semuanya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah matahari kami beribadah, gak pakai syiddah. Dan hanya Engkaulah, kepada Engkaulah matahari kami minta pertolongan. Jadi musyrik hukumnya ini. Maka pakai syiddah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini? Aizidna hidayatan ila dinil Islam, adibna mahdiyina lahu. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami sebuah petunjuk untuk betul-betul memperkokoh, mempertahankan, menguatkan, memegang teguh agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Al-dinul alladzina mananta 'alaihim bid-din minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yaitu agama orang-orang yang telah Allah berikan anugerah dengan hak dari para nabi, para ulama, para syuhada, para orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau bentuk, yang Engkau benci ya Allah. Siapa? Dinal Yahudi, orang-orang Yahudi. Allati qadda, yang telah Allah benci, 'alaihim waladdallin, serta bukan juga orang-orang yang sesat. Siapa? Dinal Nasara, agama Nasrani. Mohon maaf,
Di dalam tafsir-tafsir yang lain jelaskan begini. Yahudi itu menyembunyikan kebenaran. Mohon maaf, Pak. Orang Nasrani mengingkari kebenaran. Maka di dalam dalam surat Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau benci ya Allah, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat, yaitu siapa? Orang-orang Nasrani. Maka mohon maaf, Fatihah ini menjadi pembuka terlebih dahulu dari surat-surat yang lain, walaupun surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah bukan surah Al-Fatihah, melainkan surah Al-Alaq. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak. Ya. Tadi yang dibahas mengenai masalah jumlah atau Bismillah masuk dan tidak ke surat Al-Fatihah. Ini perbedaan ini kadang-kadang kita